Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik. Dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Ku Kembalikan Jatah Bulanan Suamiku episode terakhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Maaf mas, aku tidak bisa. Oh iya, setelah ini aku akan langsung mengurus perceraian kita. Jadi kamu bebas jika ingin menikah dengan simpadanmu itu. Nila melirik ke arah Sandra yang masih bersembunyi di balik selimut. Setelah itu, ia beranjak meninggalkan Bayu yang masih berdiri mematung. Pria itu cukup terkejut saat Nila mengatakan ingin bercerai. Bayu mengusap wajahnya dengan kasar tanpa memperdulikan Sandra. Ia berlari mengejar istrinya. Setibanya di depan rumah, Bayu bergegas menuju jalan. Tapi sialnya, sebuah mobil telah membawa Nilam pergi. Ingin mengejar, tetapi mobil tersebut sudah pergi jauh. Sial! Bayu menendang kaleng ke arah depan dengan penuh kekesalan. Nilam! Bayu berteriak memanggil nama istrinya itu. Entah kenapa, saat mendengar Nilam ingin bercerai, hati Bayu terasa sakit dan tidak rela untuk berpisah. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku gak rela kalau harus bercerai dengan Nilam, gumamnya. Bayu mengusap wajahnya dengan kasar. Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam rumah. Mas, kamu dari mana saja sih? Tanya Sandra dengan wajah cemberut. Bukan urusanmu, lebih baik sekarang kamu pulang, jawab Bayu. Lalu beranjak naik ke lantai atas, merasa diabaikan Sandra berlari mengejar Bayu. Mas, maksud kamu apa ngomong seperti itu? Sandra berjalan mengikuti Bayu. Sandra, apa kurang jelas? Gara-gara kamu Nilam pergi ninggalin aku, sekarang puas kamu, bentaknya. Bayu benar-benar kesal dan marah atas masalah yang kini menimpanya. Mas, kenapa kamu nyalahin aku? Seharusnya kamu seneng dong, dengan begitu kalian akan segera plak. Saking kesalnya Bayu menampar pipi kanan Sandra. Diam kamu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikan Nilam, mengerti? Kamu tega nampar aku mas, apa hebatnya Nilam? Bukankah selama ini kamu tidak peduli dengannya? Ujar Sandra. Aku memang tidak peduli, tapi aku sangat mencintai Nilam, sahut Bayu. Pernyataan itu sukses membuat hati Sandra semakin sakit. Lalu bagaimana dengan hubungan kita? Katanya kamu akan menikahiku, tuntutnya. Sandra tidak akan melepas Bayu begitu saja. Bayu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, sampai kapanpun hanya Nilam yang akan menjadi istriku. Sandra tersenyum sinis. Kamu jangan berharap terlalu banyak mas. Nilam sudah melihat apa yang kita lakukan. Aku tidak yakin kalau Nilam akan tetap bertahan dengan kamu. Nilam akan tetap menjadi istriku, mengerti? Bayu berjalan mengambil ponsel untuk menghubungi Nilam. Sandra mendengus kesal. Ia tidak akan melepaskan Bayu begitu saja. Terlebih mereka sudah beberapa kali melakukan hubungan terlarang itu. Sandra akan tetap mempertahankan Bayu dan akan membuatnya bercerai dari Nilam. Nilam, ayo angkat dong. Bayu berjalan mondar-mandir seraya terus berusaha untuk menelpon Nilam. Sial. Bayu mengumpat kesal saat nomor Nilam tidak bisa dihubungi. Sudahlah mas, biarkan saja Nilam pergi. Oh, masih ada aku kan? Ujar Sandra lalu melangkah mendekati Bayu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini, ujar Bayu tanpa menoleh. Namanya kenapa mas? Lebih baik aku bilang pergi, potong Bayu dengan cepat. Ya sudah, Sandra mendengus kesal. Dia mengambil tasnya dan pergi meninggalkan Bayu yang terlihat kacau. Nilam, sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan kamu. Janjinya, Bayu akan terus mempertahankan Nilam. Hari telah berganti, pagi ini Nilam serta kedua orang tuanya sedang menikmati sarapan bersama. Beruntung semalam Nilam cepat menghubungi ibunya. Dengan begitu, Lasmi langsung menyuruh supir pribadinya untuk menjemput putrinya. Nilam, ayah sudah mengurus perceraian kamu dengan Bayu, ujar Hilman seraya menyantap sarapannya. Terima kasih ayah, semoga nanti prosesnya lancar, ujar Nilam. Kamu punya bukti kelakuan Bayu yang gak benar kan? Tanya Hilman. Punya ya, semua bukti sudah aku simpan, termasuk kejadian yang semalam, jawab Nilam. Sabar ya nak, kamu pasti bisa melewati semua ini, timpal Lasmi. Nilam tersenyum. Iya bu. Ya sudah, ayo habiskan sarapannya, kata Lasmi. Selepas sarapan, Hilman bergegas untuk berangkat ke kantor. Awalnya Nila memohon untuk ikut,
karena baginya akan sangat membosankan berada di rumah. Namun, Hilman tetap melarang Nilam pergi untuk sementara waktu, karena Bayu pasti tidak akan tinggal diam. Di lain tempat saat ini Bayu sudah siap untuk pergi ke kantor. Niatnya hari ini ia akan mencari Nilam. Tetapi pagi ini di kantor ada meeting, itu sebabnya Bayu mengurungkan niatnya untuk mencari Nilam. Bayu hanya bisa berharap semoga istrinya itu kembali lagi. "Sandra, jadwalku hari ini apa saja?" tanya Bayu kini ia sudah tiba di kantor. Setelah meeting, nanti siang ada pertemuan dengan klien dari Singapura. Setelah itu dilanjut bertemu dengan Pak Gandhi, perwakilan dari perusahaan Savannah Group. Sandra membaca jadwal Bayu untuk hari ini. "Itu artinya aku tidak ada waktu untuk mencari Nilam," batin Bayu. "Ya sudah, kamu atur semuanya saja," titah Bayu. "Oh ya, untuk meeting sekarang apa sudah siap?" tanya Bayu. "Sudah, Pak Anton juga sudah menunggu," jawab Sandra. "Ya sudah." Bayu berjalan keluar dari ruangannya, tentunya dengan diikuti oleh Sandra. 1 jam telah berlalu, meeting berjalan dengan lancar. Kini Bayu sedang sibuk dengan berkas yang harus ditandatangani. Jujur, Bayu tidak bisa fokus untuk bekerja. Beruntung saat meeting, otak bisa dikondisikan. Kini yang ada di benaknya hanya Nilam. Bayu mengerang frustasi, otaknya benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. "Nilam, aku harus mencarimu," gumamnya. Setelah itu Bayu bangkit dan bergegas keluar. Ia tidak peduli dengan pertemuan klien untuk siang nanti. 3 hari sudah Bayu mencari keberadaan Nilam, tapi sampai detik ini tidak ada hasilnya. Nilam pergi entah kemana, bagaikan hilang di telan bumi. Bayu sudah menghubungi nomornya tetapi tidak bisa. Bahkan Bayu juga mencari ke rumah ibu mertuanya dan hasilnya nihil. "Bayu, sudahlah, untuk apa kamu pusing mencari Nilam? Biarkan saja dia pergi. Ibu justru senang mendengar Nilam pergi," ujar Santi. Wanita itu sangat bahagia saat mendengar kabar jika menantunya itu pergi. "Ibu benar, Kak, biarkan saja Nilam pergi," timpal Erna. Bayu hanya menghela napas kasar saat mendengar perkataan dari ibu serta adiknya itu. "Bayu, kamu ada uang gak?" tanya Santi. Bayu menoleh. "Untuk apa, Bu? Bukankah jatah bulanan sudah aku berikan? Bahkan nominalnya sekarang bertambah." "Udah ibu pakai untuk shopping sama ke salon," jawab Santi. Bayu kembali menghela napas. "Terus sekarang untuk apa lagi?" tanya Bayu. "Untuk arisan sama..." "Kapan Erna akan menikah? Semakin hari perutnya pasti akan membuncit." Bayu memotong ucapan ibunya. "Aku gak mau nikah sama Rehan, Kak." Erna angkat bicara. "Terus kamu mau nikah sama siapa? Bukankah semuanya sudah jelas kalau anak yang kamu kandung itu anaknya Rehan?" ujarnya. Jujur Bayu sedikit kesal dengan kelakuan adiknya itu. "Pokoknya aku gak mau nikah sama Rehan." Erna tetap kekeh menolak menikah dengan Rehan. "Terserah kamu lah, aku sudah pusing mikirin masalah kamu." Bayu pasrah dan tidak akan ikut campur masalah adiknya itu. "Ibu butuh uang berapa?" tanya Bayu. "Gak banyak kok, cuma 10 juta saja," jawab Santi. Sontak Bayu terkejut, untuk apa uang sebanyak itu? "Untuk apa uang sebanyak itu, Bu?" tanya Bayu. "Untuk arisan sama ibu ada perlu," jawab Santi. "Perlu apa?" Bayu menatap mata ibunya. Belum sempat Santi menjawab, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dengan terpaksa Bayu bangkit untuk membuka pintu. "Maaf, Mas cari siapa ya?" tanya Bayu. "Apa benar ini rumah Pak Bayu Firmansyah?" Seorang pria berkemeja biru balik bertanya. "Benar, saya sendiri. Memangnya ada apa, Mas?" sahut Bayu jujur ada rasa curiga dalam dirinya. "Saya ingin mengantarkan surat dari pengadilan agama," ujarnya seraya menyerahkan surat tersebut. "Kalau begitu saya permisi." Setelah menyerahkan surat tersebut, orang itu beranjak pergi meninggalkan Bayu yang masih berdiri mematung di depan pintu. "Bayu, ada apa?" tanya Santi. Bayu tidak menjawab tetapi langsung membuka surat tersebut. "Apa? Ini tidak mungkin." Bayu terkejut saat membaca isi surat tersebut. Yang tak lain, surat gugatan cerai dari Nilam. "Kenapa?" Santi merebut surat yang Bayu pegang, lalu membacanya. "Bayu, sudahlah, kamu justru senang. Karena kamu tidak perlu repot-repot. Nilam lebih dulu mengurus perceraian kalian." Santi nampak senang setelah tahu jika Nilam menggugat cerai Bayu. "Bu, berapa kali aku bilang, kalau aku tidak rela berpisah dengan Nilam," ujar Bayu. Tiba-tiba saja ponselnya berdering, takut ada yang penting. Bayu segera mengambil benda pipih itu. "Halo, ada apa?" "Bayu, Pak Juna membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita." "Apa?" Bayu terkejut setelah mendengar jika Pak Juna membatalkan kerjasama yang baru kemarin siang disepakati. Itu artinya perusahaan Bayu akan terancam bangkrut.
Bayu langsung memutuskan sambungan teleponnya. Rasanya ia tidak percaya jika kerjasama yang baru saja kemarin siang disepakati tiba-tiba dibatalkan tanpa ada alasan. Jika kerjasama itu batal, otomatis perusahaan Bayu diambang kebangkrutan. "Bayu, ada apa?" tanya Santi. "Kerjasama dengan Pak Juna batal." Bayu menghempaskan tubuhnya di sofa, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Apa? Itu artinya perusahaan kita akan bangkrut?" Santi terkejut mendengar penjelasan dari putranya itu. "Tuh kan, ini semua pasti rencana Nilam. Pasti dia dalang dibalik semua masalah yang terjadi." Erna angkat bicara. "Kenapa kamu menyalahkan Nilam? Dia tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini," ujar Bayu. Ia tidak terima jika Erna menyalahkan Nilam. "Gak usah bucin deh, Kak. Nilam itu udah gugat cerai kakak. Itu artinya Nilam gak cinta sama kakak. Atau mungkin Nilam itu selingkuh, jadi milih untuk cerai," ungkap Erna. Hal tersebut membuat Bayu semakin kesal. Mendengar kata selingkuh, Bayu jadi teringat dengan Adrian. Bisa jadi Nilam meminta cerai karena dihasut oleh Adrian. Karena Bayu tahu mantan kekasih Nilam itu masih menaruh hati. Bayu tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia akan berusaha untuk mempertahankan wanita yang sangat dicintainya itu. Sudah, Bayu, lebih baik kamu fokus sama perusahaan. Untuk apa kamu mikirin Nilam? Dan itu hanya akan menambah masalah untuk kamu. Santi melerai perdebatan antara Erna serta Bayu. "Udahlah Kak, move on aja daripada tambah pusing," ujar Erna. Bayu hanya meliriknya sekilas, lalu kembali mengusap wajahnya dengan kasar. "Nilam, sampai kiamat aku tidak akan rela kamu dimiliki orang lain," batin Bayu. "Bayu, kamu mau kemana?" tanya Santi saat melihat putranya bangkit dan menyambar kunci mobil. "Keluar." Bayu beranjak keluar dan bergegas masuk ke dalam mobilnya. Pagi ini Bayu akan menemui Adrian. "Adrian, kamu pasti tahu di mana keberadaan Nilam," batinnya. Bayu melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Tidak butuh waktu lama, Bayu tiba di restoran milik Adrian. Gegas ia masuk dan menemui Adrian. Beruntung orang yang dicari sedang ada di luar. Bayu berjalan menghampiri Adrian. Ia sangat yakin jika mantan kekasih Nilam tahu di mana istrinya itu berada. "Bayu, hai, tumben kesini." Adrian mengulurkan tangan tetapi Bayu tidak meresponnya. "Di mana kamu sembunyikan Nilam?" tanya Bayu tanpa basa-basi. Adrian mengerutkan keningnya. "Nilam, kenapa kamu menanyakan Nilam padaku? Bukankah dia istri kamu?" "Kalau aku tahu tidak mungkin aku tanya sama kamu." Bayu menghela napas kasar, ingin sekali Bayu memukul pria yang ada di hadapannya itu. "Kalau kamu tidak tahu, apalagi aku?" ujar Adrian santai. "Kira-kira Nilam kemana ya? Udah beberapa hari ini Nilam gak ada kabarnya," batin Adrian. Memang sejak Nilam tidak bekerja di restoran milik Adrian, mereka tidak saling berkomunikasi. Tapi memang akhir-akhir ini Adrian sibuk dengan bisnis restoran miliknya. Selain di Jakarta, Adrian juga memiliki restoran di luar kota. "Udah kamu cari ke rumah ibunya?" tanya Adrian. "Sudah cari ke sana, tapi tidak ada. Bahkan rumah ibunya kosong," jawab Bayu. Terlihat pria berkemeja hitam itu mengusap wajahnya gusar. Setelah itu Bayu memutuskan untuk pulang. Ia pikir Adrian tahu di mana keberadaan istrinya itu, tetapi ternyata tidak. Bayu tidak tahu harus kemana lagi ia mencari Nilam. Waktu berjalan begitu cepat, pukul 7 malam Hilman baru saja pulang. Ternyata pria itu tidak pulang sendiri, melainkan bersama dengan Adrian. Hilman sengaja datang ke restoran milik Adrian dan mengajak lelaki itu untuk ikut ke rumah. Nilam cukup terkejut saat melihat Adrian datang. Pasalnya, sejak berhenti bekerja, mereka jarang berkomunikasi. Ternyata bukan hanya Nilam yang terkejut, begitu juga dengan Adrian. Pria itu juga sama, Adrian tidak menyangka kalau Nilam adalah putri dari teman ayahnya. "Kalian ngobrol lagi ya, Om sama Tante ke dalam dulu," ujar Hilman. "Iya Om," Adrian mengangguk. Setelah itu Lasmi serta Hilman beranjak masuk ke dalam. "Awalnya aku tidak percaya kalau kamu anak Om Hilman," ujar Adrian. Nilam tersenyum. "Aku juga awalnya gak yakin. Aku pikir ayah benar-benar sudah tiada." "Oh ya, tadi pagi Bayu datang ke resto nyariin kamu," ujar Adrian. "Terus kamu bilang apa?" tanya Nilam. "Ya aku bilang gak tahu lah. Wong aku beneran gak tahu," jawab Adrian. "Oh ya, kata Om Hilman, kamu sama Bayu juga akan bercerai. Apa benar?" Adrian kembali bertanya. "Iya, sudah cukup aku bertahan," jawab Nilam. "Kalau begitu aku punya kesempatan dong," godanya. Tak lupa Adrian mengedipkan sebelah matanya. "Is, apaan sih? Udah malam pulang sana," ujar Nilam. "Kok ngusir sih?" sahut Adrian. "Bukan ngusir, ini kan udah malam. Gak baik kalau pulang terlalu malam," ungkap Nilam.
Iya, aku juga sebenarnya capek banget. Tadi dietnya mau langsung pulang, tapi dengar cerita Om Hilman, jadi penasaran dan pengen kesini. Terangnya. Ya udah, sekarang pulang udah malam. Sahut Nilam. Iya. Ya udah aku pulang sekarang. Titip salam untuk Om Hilman sama Tante Lasmi ya. Setelah berpamitan, Adrian bergegas bangkit. Iya, nanti aku sampaikan. Hati-hati di jalan ya, kata Nilam. Setelah itu Nilam mengantarkan Adrian sampai di depan pintu utama. Setelah mobil Adrian melaju meninggalkan halaman rumah, Nilam memutuskan untuk masuk ke dalam. Sebelum mengantuk, biasanya Nilam akan menonton televisi terlebih dahulu. Hari telah berganti. Hari ini Bayu akan ke kantor karena ada meeting. Jujur kepalanya sudah pusing karena sampai saat ini belum ada uang untuk membayar hutang. Bayu tidak ingin perusahaan yang dikelola diambil oleh Om Hilman. Tiba-tiba saja ponsel Bayu berdering. Takut ada yang penting, ia langsung meraih benda pipi miliknya itu. Setelah dicek terdapat nama Erna. Dengan segera Bayu menggeser tombol berwarna hijau. Halo, ada apa? Kak, bisa transfer uang nggak? Aku lagi butuh nih. Butuh untuk apa lagi? Pergi shopping sama temen, Kak. Nanti kakak transfer. Iya, Kak. Aku tunggu. Anak sama ibu sama saja. Kalau nggak shopping ya ke salon. Gerutunya. Setelah itu Bayu mentransfer uang untuk adiknya itu. Nilam, di mana kamu sekarang? Tiba-tiba saja Bayu teringat dengan Nilam. Rasanya tersiksa saat jauh dari wanita yang sangat ia cintai. Setelah itu Bayu bergegas turun ke bawah, tetapi langkahnya terhenti saat matanya tidak sengaja melihat foto Nilam dan Akila seminggu setelah melahirkan. Ketika melihat foto itu, dada Bayu terasa sesak. Akila, Nilam, Bayu mengusap foto dua bidadarinya. Akila, maafkan papa, ucap Bayu. Semoga kamu tenang di alam sana. Setelah itu Bayu memutuskan untuk segera pergi ke kantor. Sepertinya hari ini ia akan disibukkan dengan urusan kantor. Pagi ini ada meeting, sore juga ada, belum lagi bertemu dengan klien. Semoga rencana kerja sama dengan Pak Heri berhasil, gumamnya. Kini Bayu sudah dalam perjalanan menuju ke kantor. Tidak butuh waktu lama, kini Bayu tiba di kantor. Baru saja sampai di ruangan, sedetik kemudian Sandra masuk dan mengatakan jika meeting akan segera dimulai. Bayu menghela napas, berharap semoga meeting pagi ini berjalan dengan lancar. Apa semuanya sudah siap? Tanya Bayu. Sudah, mereka juga sudah menunggu, jawab Sandra. Oke, kamu duluan, nanti aku menyusul, titah Bayu. Dengan segera Sandra keluar dari ruangan Bayu. Setelah itu Bayu beranjak keluar dari ruangannya. Pria berjas hitam ini melangkahkan kakinya menuju ruangan meeting. Setibanya di sana, Bayu bergegas untuk masuk ke dalam, semuanya sudah datang. Gegas Bayu menjatuhkan bobotnya di kursi miliknya. Oke, meeting bisa kita mulai, ujar Sandra. Sementara Bayu hanya mengangguk sebagai jawaban jika ia setuju. Meeting dimulai, seluruh karyawan serta beberapa rekan kerjanya membuka laptop dan menyalakannya. Awalnya aman saja, tetapi tiba-tiba sebuah video muncul dan terputar secara otomatis. Sedetik kemudian semuanya terkejut saat melihat video yang berdurasi 30 detik itu terputar tiba-tiba. Seluruh orang yang berada di ruang meeting memandang aneh ke arah bos serta sekretarisnya. Sementara Bayu dan Sandra terlihat bingung dengan tatapan dari para karyawan yang ada. Setelah mereka melihat layar laptop, detik itu juga mata Bayu serta Sandra melotot. Ia terkejut saat melihat video dirinya dan juga Sandra yang berdurasi 30 detik itu. Yang menjadi pertanyaannya, dari mana video itu berasal? Dan siapa yang menyebarnya? Mungkinkah jika itu ulah Nilam? Tapi rasanya tidak mungkin. Atau itulah Om Hilman, agar nama Bayu jatuh dan tercemar. Tapi dari mana Om Hilman mendapatkan video tersebut? Meeting yang seharusnya berjalan lancar kini gagal gara-gara video tersebut. Bahkan rencana kerjasama yang niatnya akan dibicarakan saat meeting juga gagal. Pak Heri memilih mundur dan kini perusahaan Bayu terancam bangkrut. Sandra, kenapa video itu bisa tersebar? Bukankah kamu yang menyimpannya? Bayu menatap tajam pada wanita yang berdiri di hadapannya itu. Aku gak tahu, tapi seminggu yang lalu kamu mintanya. Apa kamu lupa? Kata Sandra. Seketika mata Bayu melotot, ternyata apa yang Sandra katakan itu benar jika ia telah meminta video tersebut. Sial, apa mungkin Nilam yang melakukannya? Bayu mengerang frustasi. Bagaimana mungkin Nilam mengambil video itu dan dari mana Nilam mengetahui itu? Terus sekarang bagaimana? Tanya Sandra. Aku gak tahu, perusahaan ini bisa bangkrut. Video itu sudah tersebar dan kamu tahu akibatnya kan? Bayu kembali menatap tajam Sandra. Setelah ini mungkin tidak akan ada yang mau bekerja sama dengan Bayu. Dan mungkin para karyawan akan mundur dengan sendirinya. Bayu mengusap wajahnya dengan gusar. Kamu suruh Joni untuk menyelidiki siapa yang menyebar video itu. Jangan lupa hapus video itu.
Ya, kalau begitu aku keluar dulu. Dengan perasaan takut, Sandra beranjak keluar dari ruangan Bayu. Sandra nampak menundukkan kepalanya saat bertemu dengan karyawan yang lain. Bahkan terdengar bisikan-bisikan dari mereka. Tatapan sinis dari mereka membuat Sandra merasa malu dan juga takut. Sementara di ruangan, Bayu terus memikirkan rencana selanjutnya. Dia tidak bisa diam saja. Bayu harus mencari cara agar perusahaan yang dikelolanya tidak bangkrut, apalagi jatuh ke tangan orang lain. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin perusahaan ini bangkrut, gumamnya. Bayu mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Halo, aku ada tugas untuk kamu. Tugas apa? Tapi bayarannya harus sesuai. Kita ketemu di tempat biasa. Oke, sekarang juga kami meluncur. Setelah mematikan sambungan teleponnya, Bayu bergegas bangkit dan menyambar kunci mobil. Bayu beranjak keluar dari ruangannya. Ia berencana untuk bertemu dengan orang kepercayaannya. Om Hilman, maaf kalau aku melakukan ini. Gumamnya, kini Bayu sudah dalam perjalanan menuju kafe. Tidak butuh waktu lama, kini Bayu tiba di kafe. Pria berjas hitam itu bergegas masuk ke dalam. Ternyata orang kepercayaannya telah menunggu. Gegas Bayu menghampiri mereka. Ada apa? Tanya Bondan. Aku ada tugas untuk kalian. Tolong lenyapkan orang ini. Bayu menaruh foto berukuran sedang di atas meja. Beres, tapi bayarannya harus sesuai, ucap Bondan. Kamu tenang saja, sekarang juga aku transfer. Bayu mengambil ponselnya lalu mentransfer uang sebagai bayaran atas tugas yang ia berikan untuk Bondan. Sudah aku transfer, ujar Bayu. Oke, sekarang juga kami akan kerjakan, sahut Bondan, sementara Bayu hanya mengangguk. Setelah itu Bondan dan kedua anak buahnya beranjak pergi. Bayu tersenyum licik, ia berharap semoga usahanya berhasil. Selang 5 menit, Bayu pun memutuskan untuk pergi dari kafe tersebut. Hari telah berganti, siang ini Nilam tengah sibuk dengan tugas yang ayahnya berikan. Sudah hampir 1 bulan, Nilam belajar untuk bekerja di kantor. Hilman ingin putrinya itu bisa menggantikan dirinya kelak, karena tidak selamanya Hilman bekerja di kantor. Nilam, hari ini ayah ada mau bertemu dengan klien. Nanti setelah pekerjaanmu selesai, kamu bisa langsung pulang, ujar Hilman. Iya ya, ayah hati-hati, san Nilam. Hilman tersenyum. Ya sudah, ayah duluan. Iya ya, Nilam tersenyum. Selang beberapa menit, tiba-tiba ponsel Nilam berdering. Gegas Nilam meraih benda pipi miliknya itu. Halo, ada apa? Kamu masih sibuk gak? Kalau enggak, makasih yang di luar mau. Sebentar lagi selesai kok. Memangnya kamu gak sibuk? Enggak, makanya aku ngajakin kamu. Gimana? Boleh, kebetulan setelah ini aku juga mau pulang. Oke, 10 menit lagi aku jemput kamu. Iya. Setelah panggilan terputus, Nilam kembali meletakkan ponselnya. Setelah itu, Nilam akan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan begitu, ia bisa segera pulang. Tiba-tiba saja Nilam teringat dengan Akila. Walaupun sudah lama pergi, tetapi entah kenapa hatinya seperti belum ikhlas. Akila, mama kangen. Lirihnya, tak terasa setetes air matanya membasahi pipi. Aku harus kuat. Sekarang Akila sudah tenang. Sayang, tolong doakan mama agar kuat menjalani hidup tanpa kamu, gumamnya. Setelah itu Nilam menyeka air matanya, lalu ia kembali fokus pada berkas di hadapannya itu. 20 menit kemudian Nilam sudah turun ke bawah dan terlihat jika Adrian telah menunggunya. Nilam berjalan menghampirinya, setelah itu mereka beranjak meninggalkan kantor. Keduanya kini tengah dalam perjalanan menuju restoran. Gimana pekerjaannya? Tanya Adrian. Alhamdulillah lancar, jawab Nilam. Syukurlah, Adrian mengangguk. Namun tiba-tiba ponsel Nilam berdering, takut ada yang penting. Nilam langsung mengambil benda pipi itu. Assalamualaikum, Nilam, kamu di mana? Waalaikumsalam, di jalan, Bu. Memangnya ada apa? Cepat pulang ya, ayah sekarang ada di rumah. Ayah ada di rumah, bukannya ada orang yang akan mencelakai ayah. Itu sebabnya sekarang kamu pulang. Iya, Bu, aku pulang sekarang. Nilam, ada apa? Tanya Adrian. Ada orang yang ingin mencelakai ayah. Sekarang ayah juga ada di rumah. Terus ibu nyuruh aku pulang, jawab Nilam. Ya sudah, kita pulang sekarang, kata Adrian. Nilam hanya mengangguk, pikirannya mendadak kacau saat mendengar ayahnya celaka. Ya Allah, semoga ia baik-baik saja, batin Nilam berdoa. Adrian melajukan mobilnya dengan kecepatan sedikit tinggi. Ia tahu bagaimana perasaan Nilam saat ini. Sejujurnya Adrian juga sama merasa khawatir. Waktu terus bergulir dan hari yang telah ditunggu akhirnya tiba. Hari di mana akan diputuskan Nilam dan Bayu resmi bercerai atau tidak. Pukul 8 pagi Nilam sudah berangkat ke pengadilan agama. Kali ini ia didampingi oleh ibunya dan juga Adrian. Sementara ayahnya akan menyusul. Mereka sengaja melakukan itu agar Bayu tidak merasa curiga. Sekaligus memberi kejutan untuk mereka.
Hanya butuh 1 jam, kini mereka sudah tiba di pengadilan. Nilam serta ibunya bergegas masuk ke dalam, begitu juga dengan Bayu serta ibunya. Setengah jam kemudian, sidang dimulai. Rasa khawatir dan takut berubah menjadi satu. Nilam terus berdoa agar sidang berjalan dengan lancar. Dan benar saja, setelah proses berlangsung, palu pun akhirnya diketuk. Nilam dan Bayu kini telah resmi bercerai. Nilam melirik mantan suaminya yang terlihat gusar. "Maaf ya mas, andai saja kamu tidak memulainya dan memperlakukan aku sebagai seorang istri, mungkin perpisahan ini tidak akan terjadi," batin Nilam. Setelah semuanya beres, Nilam dan ibunya beranjak keluar. Mereka berjalan menghampiri Adrian serta ayahnya yang menunggu di depan. Nilam langsung memeluk ayahnya. Entah kenapa, perasaannya sangat bahagia setelah terlepas dari Bayu. "Gimana sayang, lancar kan?" tanya Hilman. "Alhamdulillah lancar ya," jawab Nilam. "Syukurlah ayah senang mendengarnya," sahut Hilman. Dari kejauhan, Bayu melihat Nilam dan ibunya tengah bersama Adrian dan Om Hilman. Hal tersebut membuat Bayu merasa heran. Langsung saja Bayu mengajak ibunya untuk menghampiri mereka. Ia ingin tahu apa hubungan antara Nilam serta Om Hilman. "Om ada di sini," tanya Bayu. "Mas Hilman sedang apa di sini?" timpal Santi. "Kebetulan kita ketemu, ada yang ingin aku sampaikan. Kamu lihat wanita cantik yang berdiri di sampingku. Dia Nilam putriku," Hilman menjelaskan. Sontak Bayu dan Santi terkejut. Bayu tersenyum. Pasti bercanda kan? Nilam tidak mungkin." "Om tidak bercanda. Kami berpisah saat Nilam masih dalam kandungan. Dan alhamdulillah sekarang kami dipertemukan kembali." Hilman memotong ucapan Bayu. "Tidak mungkin. Jadi Nilam akan menjadi penerusku dan kamu Bayu siap-siap saja untuk meninggalkan perusahaan yang selama ini kamu banggakan." Hilman kembali memotong ucapan Bayu. Sontak pria berkemeja biru itu terkejut. Begitu juga dengan Santi. "Kalau begitu kami permisi." Hilman serta yang lain beranjak meninggalkan tempat tersebut. Fakta yang benar-benar mengejutkan. Susah payah Bayu mempertahankan pernikahannya, tapi akhirnya berpisah juga. Dan kini ia terancam jatuh miskin. Tiba-tiba saja ponsel Bayu berdering. Dengan segera, ia mengambil benda pipi itu lalu menggeser tombol berwarna hijau. "Halo, ada apa?" "Mas, aku hamil. Aku hamil anak kamu." Kejutan dari Nilam saja masih membuatnya syok. Dan kini Bayu kembali dikejutkan dengan kabar kehamilan Sandra. Mungkinkah Bayu sanggup untuk menikahi Sandra? Sementara wanita yang kini mengandung benihnya tipe wanita matre, bukan wanita sederhana seperti Nilam. Bayu memijit pelipisnya, pusing, bingung yang kini ia rasakan. Setelah itu, Bayu memutuskan untuk pulang, tak peduli dengan pesan yang sedari tadi Sandra kirim. Santi memilih untuk diam, bukan hanya Bayu yang merasa bingung, ia pun demikian. "Itu handphone kamu bunyi terus," ujar Santi. Kini mereka sudah dalam perjalanan pulang. "Biarin aja," sahut Bayu acuh. "Memangnya siapa yang nelpon?" tanya Santi. "Sandra Bu." Bayu tetap fokus untuk menyetir. "Untuk apa dia nelpon kamu terus?" tanya Santi. Bayu menghela napas. "Sandra hamil Bu." "Apa? Bayu, kamu itu bagaimana sih? Kamu bilang sendiri katanya Sandra itu matre, tapi kenapa sampai hamil?" Santi nampak terkejut mendengar pernyataan itu. "Udah terlanjur Bu." Bayu pasrah dengan masalah yang kembali menimpa. "Tambah mumet, yang ini aja belum selesai," sahut Santi. Bayu memilih untuk diam dan fokus menyetir. "Nilam, walaupun sekarang kita sudah resmi bercerai, tapi aku tidak akan rela orang lain memiliki kamu," batin Bayu. Setelah cukup lama dalam perjalanan, kini mereka tiba di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, Bayu maupun Santi turun. Bayu memutuskan untuk mampir dan beristirahat sejenak di rumah ibunya. "Erna, mana Bu? Kok nggak kelihatan?" tanya Bayu. "Di kamar mungkin, dari pagi murung terus," jawab Santi. Bayu menjatuhkan bobotnya di sofa, sementara Santi berjalan menuju dapur untuk membuat minuman. Setibanya di dapur, Santi mengambil gelas, tetapi matanya tak sengaja menemukan sebuah botol kaca kecil tergeletak di tempat sampah. "Botol apa ini?" Santi mengambil botol tersebut lalu membaca tulisan yang terdapat pada botol itu. "Apa? Erna!" Santi berlari keluar dari dapur dan bergegas menuju lantai atas. Bayu yang melihatnya menjadi heran. Karena penasaran, Bayu ikut bangkit lalu ikut naik ke lantai atas. "Ada apa Bu?" Bayu menghampiri ibunya yang masuk ke dalam kamar Erna. "Astaga Erna, kamu kenapa?" Santi menghampiri Erna yang tergeletak di lantai dengan cairan merah membasahi celananya. "Erna!" Bayu ikut menghampiri Erna dan duduk di sebelahnya. "Bu, Erna kenapa?" tanya Bayu. "Ibu nggak tahu, cepat sekarang angkat kita bawa ke rumah sakit," titah Santi. "Iya Bu."
Bayu segera mengangkat tubuh adiknya itu dan bergegas keluar dari kamar. Ini mereka sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Panik dan khawatir kini yang mereka rasakan. Terlebih Santi sebagai seorang ibu pasti akan merasa khawatir melihat putrinya seperti itu. Tidak butuh waktu lama, kini mereka tiba di rumah sakit. Erna langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, sementara Bayu dan Santi menunggu di ruang tunggu. Santi tak henti-hentinya berdoa untuk keselamatan putrinya. "Bagaimana keadaan putri saya, Dok?" tanya Santi saat melihat pintu ruangan terbuka. "Untuk saat ini kondisi anak ibu masih lemah. Beruntung janin di dalam kandungannya selamat," jawab Dokter Mila. "Kalau begitu saya permisi." Setelah Dokter Mila pergi, Santi dan Bayu beranjak masuk ke dalam. Hari telah berganti setelah kejadian di kantor di mana video Bayu serta Sandra tersebar. Perlahan karyawannya yang bekerja di sana mengundurkan diri. Bayu tidak bisa berbuat apa-apa karena bukti menunjukkan jika dirinya bersalah. Dan kini setelah resmi bercerai, masalah satu demi satu datang. Mulai dari Sandra hamil, lalu Erna yang berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Erna tidak ingin bayi itu lahir, karena Erna ingin Dion yang menikahinya, bukan Rehan. Bayu mengerang frustasi lalu melempar vas bunga ke dinding. "Nilam, sampai kapanpun aku tidak akan pernah rela kamu bahagia dengan orang lain." Bayu mengepalkan tangannya. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering, dengan segera ia meraih benda pipi miliknya itu. Tertera nama Joni pada layar ponselnya. Dengan segera Bayu menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan tersebut. "Halo, bagaimana?" "Setelah aku selidiki, ternyata mantan istri kamu yang sudah menyuruh orang untuk menyebarkan video itu." "Apa? Gak mungkin Nilam yang melakukannya." "Aku ada buktinya, nanti aku kirim." "Oke, jadi pertanyaannya, dari mana Nilam tahu tentang video itu?" "Mana aku tahu. Ya sudah, aku masih ada urusan." "Video sudah kamu hapus apa belum?" "Sudah, kamu tidak perlu khawatir." "Oke, nanti bayarannya aku transfer." Setelah itu sambungan telepon terputus. Bayu segera mentransfer uang sebagai bayaran atas tugas yang Joni lakukan. Selang beberapa menit, Joni mengirim bukti jika Nilam yang menyuruh orang untuk menyebarkan video tersebut. "Aku gak nyangka kalau kamu bisa melakukan ini," gumam Bayu seraya menggelengkan kepalanya. "Bondan gagal untuk melenyapkan Om Hilman. Bisa-bisa perusahaan yang aku kelola akan diambil," gumamnya lagi. Bayu mengusap wajahnya gusar. "Nilam, sedang apa kamu?" Bayu mengambil bingkai foto yang berisi foto mantan istrinya. Bayu tersenyum. "Kalau aku bisa rujuk dengan Nilam, mungkin perusahaan akan terselamatkan. Iya, aku harus memujuk Nilam agar mau rujuk," gumamnya. Bayu berharap semoga Nilam bersedia untuk rujuk. Setelah itu Bayu bangkit dari duduknya. Pria berkemeja putih itu melangkah keluar dari ruangan kerjanya. Hari ini Bayu berencana untuk menemui Sandra terlebih dahulu. Sudah 2 hari Bayu tidak berkunjung ke apartemen Sandra. Waktu berjalan begitu cepat. Sore ini Nilam berencana untuk pergi bersama dengan Adrian. Awalnya Nilam menolak, tetapi ia merasa bosan berada di rumah terus-menerus. Setelah penampilannya dirasa sempurna, Nilam bergegas turun ke bawah. Di bawah, Adrian, Hilman, dan Lasmi tengah duduk santai di ruang tengah. Untuk beberapa hari ini, Hilman memang memutuskan untuk istirahat di rumah. Sejak kejadian yang menimpanya, beruntung karena menggunakan bodyguard. "Aduh, putri ayah cantik banget sih." Adrian sampai gak kedip tuh matanya. Godanya, Hilman melirik sekilas ke arah Adrian yang memang sedari tadi terus memandang wajah ayu Nilam. Hanya bisa saja." Nilam mengerucutkan bibirnya, sementara Adrian tersenyum salah tingkah. "Om, izin pergi dulu ya," pamitnya. "Iya, tolong jaga Nilam," pesan Lasmi. "Tante tenang saja, Nilam pasti aman," sahut Adrian. "Ya sudah, pergi dulu Om, Tante." Adrian mencium punggung tangan Lasmi dan juga Hilman. "Aku pergi dulu ya Bu, ya." Nilam pun mencium punggung tangan kedua orang tuanya. "Hati-hati di jalan," ucap Lasmi dan Hilman secara bersamaan. Setelah itu, Nilam serta Adrian beranjak meninggalkan ruang tengah dan bergegas keluar. "Kita mau pergi kemana?" tanya Nilam, kini mereka sudah dalam perjalanan. "Kita ke restoran dulu ya, aku ada urusan sebentar," jawab Adrian. "Oke, terserah kamu aja," sahut Nilam. Kini Adrian fokus menyetir, sementara Nilam memilih untuk melihat keluar jendela. Tidak butuh waktu lama, mereka tiba di restoran. Setelah memarkirkan mobilnya, Adrian serta Nilam bergegas turun, lalu masuk ke dalam restoran. Adrian menyuruh Nilam untuk menunggu di kursi yang ada di depan ruangannya. "Jeng, itu bukannya mantan menantu kamu ya, yang kata kamu putri tunggal Mas Hilman?" ucap Siska, teman Santi. Tak lupa tangannya menunjuk ke arah Nilam. "Iya Jeng, itu Nilam kan, mantan menantu kamu," timpal Ratna. "Iya, sedang apa dia ada di sini?" sahut Santi.
Nyari mangsa mungkin, kata Siska. Santi tersenyum sinis. Mana ada yang mau sama wanita seperti dia? Bayu saja memilih untuk bercerai. Samar-samar Nilam mendengar pembicaraan antara mantan ibu mertuanya itu dengan teman-temannya. Sedetik kemudian, mata Nilam menangkap sosok mantan ibu mertuanya yang ternyata tidak jauh darinya. Santi bangkit lalu berjalan menghampiri Nilam. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi cari om-om atau kakek-kakek? Untung saja Bayu memilih untuk bercerai. Bisa sengsara hidup anakku kalau masih bersama kamu. Hinanya, Santi tidak segan-segan untuk menghina mantan menantunya itu. Wah, katanya mantan menantu kamu itu putri tunggal Mas Hilman. Memang benar, timpal Ratna. Mas Hilman tidak punya anak dari orang miskin seperti dia. Paling cuma numpang eksis saja, Siska menimpali. Jangan percaya untuk semua yang ada di sini. Wanita yang ada di hadapanku ini hanya anak haram yang lahir tanpa seorang ayah. Demi menutupi aibnya itu, ibunya rela menjadi simpanan Pak Hilman. Kalian tahu kan, pengusaha ternama di kota ini, ujar Santi dengan tersenyum sinis. Detik itu juga semua pengunjung menatap sinis ke arah Nilam. Tidak tahan lagi Nilam bangkit lalu plak-plak. Nilam menampar kedua pipi mantan ibu mertuanya itu. Jaga mulut kamu ya. Kamu boleh menghinaku, tapi jangan ibuku. Karena ibuku tidak seperti yang kamu ucapkan, mengerti? Semua yang ada terkejut saat melihat kejadian itu. Begitu juga dengan Adrian. Dia tidak menyangka jika Nilam berani melakukan hal tersebut. Suasana menjadi tegang. Bahkan Santi sempat terdiam setelah mendapat tamparan dari mantan menantunya itu. Kamu berani menamparku, desisnya. Mata Santi menatap tajam, seperti seekor singa yang hendak menerkam. Kenapa aku harus takut? Perempuan seperti kamu perlu diberi pelajaran, taut Nilam yang tak kalah menatap tajam. Ada apa ini? Tanya Adrian untuk mencairkan suasana. Enggak ada apa-apa kok, hanya masalah sepele, jawab Nilam. Oke, ya sudah, Nilam ayo kita pergi. Adrian menggandeng tangan Nilam dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Santi terus menatap kepergian Nilam dengan rasa dendam yang menguasai dirinya. Setibanya di luar, Adrian dan Nilam segera masuk ke dalam mobil. Setelah itu, perlahan mobil melaju meninggalkan tempat tersebut. Nilam masih diam dengan pikiran yang kacau atas kejadian tadi. Ibu mertuanya itu benar-benar sudah keterlaluan. Nilam, kamu hebat, pujinya. Adrian tersenyum lalu melirik sekilas ke arah Nilam. Hebat apanya? Nilam mengencitkan keningnya. Kamu berani nampar mantan ibu mertua, ujar Adrian. Mendengar hal itu Nilam tersenyum. Sekali-kali memang harus dikasih pelajaran, saut Nilam. Kamu memang benar, mulutnya itu harus disekolahkan biar bisa ngomong benar, ujar Adrian. Jujur ia juga kesal dengan sikap mantan ibu mertua Nilam. Tidak butuh waktu lama, mereka tiba di restoran milik Adrian yang merupakan cabang dari restoran tempat Nilam bekerja dulu. Setelah memarkirkan mobilnya, keduanya bergegas turun. Lalu Adrian mengajak Nilam masuk ke dalam. Kamu mau makan apa? Tanya Adrian. Apa ya? Nilam membuka menu daftar makanan yang ia pegang. Ini aja deh. Nilam menunjuk makanan yang ingin ia makan. Tentunya dengan minumannya. Oke, sebentar ya. Adrian langsung memanggil pelayan. Gimana usaha kamu untuk mengambil alih perusahaan yang Bayu pegang saat ini? Tanya Adrian. Alhamdulillah, selangkah lagi aku berhasil mengambil alih perusahaan itu, jawab Nilam. Kamu memang hebat, Bayu pasti menyesal telah menyia-nyiakan kamu, ujar Adrian. Biarkan saja Mas Bayu udah buat aku dan Kila berpisah untuk selamanya. Nilam menunduk saat ingat dengan putrinya yang telah tiada, rasa sedih itu kembali hadir. Kamu harus kuat, jangan buat Kila sedih gara-gara lihat kamu seperti ini. Aku yakin Kila udah bahagia, kata Adrian. Nilam mengangguk. Iya, makasih ya. Selang beberapa menit, pesanan datang. Setelah semua tersaji di atas meja, keduanya segera menyantapnya. Di lain tempat, saat ini Bayu sedang bingung. Hampir setiap hari, karyawan di kantor mengundurkan diri. Bahkan sudah ada seminggu Sandra tidak ke kantor. Wanita itu merasa malu karena video saat di apartemen bersama dengan Bayu tersebar. Tiba-tiba saja Bayu dikejutkan oleh kehadiran ibunya. Setelah kejadian di restoran, Santi memutuskan untuk menemui Bayu di rumahnya. Karena memang Bayu tidak ke kantor, ia menyuruh Joni untuk mengurus perusahaannya. Pipi ibu kenapa? Tanya Bayu. Ini semua gara-gara mantan istri kamu itu, jawab Santi. Bayu mengenyitkan keningnya. Gak mungkin bu, Nilam tidak mungkin seperti itu. Apanya yang gak mungkin? Ini buktinya. Santi menunjuk pipi kanan dan kirinya yang ditampar oleh Nilam. Pasti ibu yang mulai duluan. Nilam tidak akan kasar kalau gak diduluin, ujar Bayu. Ia paham betul siapa Nilam dan juga sifatnya. Kamu kok malah nyalahin ibu? Santi menatap tajam putranya itu. Bukan nyalahin bu, tapi aku hanya... Udah, ibu pusing ngomong sama kamu. Bener yang dikatakan Erna.
Kamu itu terlalu bucin. Santi memotong ucapan putranya. Sudahlah, ibu mau pulang saja. Santi bangkit dari duduknya dan beranjak pergi. Bayu hanya menghela napas lalu menyenderkan kepalanya di sandaran sofa. Selang beberapa menit setelah Santi pulang, pintu rumah terbuka. Seorang wanita masuk ke dalam yang tak lain adalah Sandra. Wanita itu sengaja mendatangi Bayu untuk meminta pertanggungjawaban. Ada apa? Tanya Bayu. Kapan kamu akan menikahiku? Sandra menjatuhkan bobotnya di sebelah Bayu. Aku belum bisa memikirkan hal itu. Kamu tahu sendiri kan, perusahaan aku terancam bangkrut, ungkap Bayu. Itu bukan urusan aku. Kamu mikir dong, semakin hari nanti perutku akan semakin membesar, sahut Sandra. Dia akan terus memaksa Bayu agar segera menikahinya. Bayu mengusap wajahnya dengan kasar. Sandra, aku tahu, tapi kamu sabar dong. Saat ini aku sedang bingung dengan masalah perusahaan. Sandra mendengus kesal. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kamu harus menikahiku, Mas. Iya, Sandra, aku tahu. Bayu menghela napas kasar. Sandra terdiam sejenak. Oke, besok antar aku ke rumah sakit untuk cek kandungan. Tapi aku tidak bisa janji, besok aku harus ke kantor, sahut Bayu. Ya sudah, tapi tolong usahakan kamu bisa, balasnya. Sandra berharap Bayu bisa menemaninya pergi ke rumah sakit. Iya, Bayu mengangguk. Bayu menatap langit-langit rumahnya. Kepalanya semakin bertambah pusing. Masalah juga semakin bertambah. Ya sudah, aku pulang sekarang. Sandra bangkit dari duduknya. Maaf ya, aku gak bisa nganter. Gak apa-apa kan? Bayu menatap wajah Sandra. Sandra tersenyum. Iya, gak apa-apa kok. Ya udah aku pulang dulu ya, pamitnya. Iya, hati-hati di jalan. Bayu bangkit lalu mengantarkan Sandra sampai di teras depan. Setelah mobil Sandra melaju meninggalkan halaman rumahnya, Bayu memutuskan untuk masuk ke dalam. Waktu terus bergulir, waktu untuk melunasi hutang perusahaan telah habis. Bahkan Hilman telah memberikan tenggang waktu seminggu. Tapi Bayu tidak bisa menggunakannya dengan baik. Ini Bayu pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti. Semoga aku bisa mempertahankan perusahaan itu, gumamnya. Kini Bayu sedang bersiap untuk berangkat ke kantor. Setelah siap, Bayu bergegas keluar dari kamar dan beranjak turun ke bawah. Setibanya di bawah, Bayu memutuskan untuk segera pergi ke kantor. Rasanya ia tidak sabar untuk sampai di kantor, lantaran hari ini ia akan bertemu dengan kliennya. Aku harus bisa meyakinkan Pak Arman agar mau bekerja sama dengan perusahaan milikku. Harapnya, kini Bayu sudah dalam perjalanan menuju ke kantor. Tidak butuh waktu lama, kini Bayu tiba di kantor. Setelah memarkirkan mobilnya, Bayu segera turun, lalu masuk ke dalam gedung. Ia cukup terburu-buru lantaran Pak Arman telah menunggunya di ruang pertemuan. Maaf, saya telat. Bayu berjalan menuju kursinya untuk duduk. Tidak masalah, saya juga baru sampai, sahut Arman, sementara Bayu hanya mengangguk. Saya tidak punya banyak waktu, kita mulai saja sekarang, ucap Arman. Baik, Bayu mengangguk. Setelah itu, ia menceritakan maksud dan tujuannya untuk bekerja sama dengan perusahaan milik Arman. Bagaimana Pak? Apa Bapak bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan ini? Tanya Bayu. Baik, tapi sebelum itu saya minta tanda tangan Bapak, pinta Arman. Hal tersebut membuat Bayu terdiam sejenak. Baik, tidak masalah, kata Bayu. Setelah itu, Arman mengambil map berwarna biru. Bapak bisa tanda tangan di sini. Arman menunjukkan tempat mana saja Bayu harus bertanda tangan. Baik, dengan segera Bayu menandatangani berkas yang Arman berikan. Terima kasih atas tanda tangannya, Pak. Arman tersenyum setelah mendapat tanda tangan dari Bayu. Sama-sama, Pak. Bayu tersenyum. Dia senang karena rencananya telah berhasil. Kalau begitu, Bapak bisa angkat kaki dari perusahaan ini sekarang, ujar Arman. Seketika Bayu terkejut mendengar hal tersebut. Apa? Maksud Bapak jangan bercanda ya? Bayu kaget saat dirinya disuruh pergi dari perusahaannya itu. Tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka. Nampak seorang wanita berjalan masuk ke dalam. Bayu terkejut saat melihat siapa yang datang. Wanita itu adalah Nilam, mantan istri Bayu yang menjadi pertanyaannya. Untuk apa Nilam datang? Terima kasih ya Pak. Bapak telah membantu saya untuk mengambil alih perusahaan ini, ujar Nilam. Seketika mata Bayu melotot. Ternyata semua itu rencana Nilam. Nilam, jadi semua ini? Iya Mas, ini rencanaku. Apa kamu terkejut? Nilam memotong ucapan mantan suaminya itu. Bayu menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar tidak menyangka. Ternyata Nilam lebih licik darinya. Wanita yang terlihat tugu ternyata jauh lebih licik dan berbahaya. Bayu memijit pelipisnya yang begitu pusing. Usahanya gagal untuk mempertahankan perusahaannya. Hal yang tak pernah terduga sebelumnya tiba-tiba terjadi begitu saja. Kini ia Bayu pasrah, walaupun perusahaan itu mantan istrinya sendiri yang berhasil merebutnya. Namun dalam hati ia tidak rela. Kamu licik, bisisnya.
Bayu menatap istrinya dengan tatapan yang tajam. Nilam tersenyum. Iya, aku memang licik. Dan kelicikan ini aku belajar dari kamu, Mas. Nilam berjalan memandang sekeliling ruangan. Ruangannya luas juga dan sepertinya nyaman. Bayu menatap kesal pada mantan istrinya itu. Ruangan ini tidak nyaman untukmu karena kamu mengambilnya dengan cara licik. Bukankah dulu papamu yang merebut perusahaan ini dari ayahku? Nilam menatap mata hitam Bayu. Papaku tidak pernah merebutnya, justru ayah kamu yang merebutnya, ujar Bayu yang tak mau kalah. Sudahlah, untuk apa berdebat? Lebih baik sekarang bereskan barang-barang kamu dan angkat kaki dari perusahaan ini. Ungkap Nilam yang malas untuk adu mulut dengan laki-laki seperti Bayu. Bayu menghela napas. Sekarang kamu boleh menang, tapi suatu saat aku akan kembali merebut perusahaan ini. Silakan saja kalau kamu mampu. Tanggapnya dengan santai. Bayu menatap Nilam dengan sinis. Setelah itu dia membereskan barang miliknya. Rasanya sangat berat jika harus pergi dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang selama ini Bayu kelola. Bahkan dari kerja kerasnya, ia bisa memiliki segalanya. Namun semua itu tinggal kenangan. Ingat, aku pastikan kamu sendiri yang akan menyerahkan kembali perusahaan ini padaku. Bisiknya lalu berjalan keluar dari ruangan tersebut. Itu tidak akan pernah terjadi. Desisnya, Nilam menatap punggung Bayu yang akhirnya hilang di balik pintu. Ini berkasnya, simpan baik-baik. Pak Arman menyerahkan map berwarna biru tersebut pada Nilam. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah membantuku, ucap Nilam seraya menerima map tersebut. Sama-sama, kalau begitu saya permisi. Setelah itu Arman memutuskan untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Nilam menghela napas, usahanya untuk mengambil alih perusahaan milik ayahnya telah berhasil. Setelah itu Nilam mengambil ponselnya lalu menelepon nomor ayahnya untuk memberitahu jika usahanya berhasil. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, ada apa Nilam? Aku berhasil mengambil alih perusahaan milik ayah. Alhamdulillah, kamu memang bisa ayah andalkan. Kamu hebat. Ya, iya ya, terus ini berkas-berkasnya gimana ya? Kamu bawa pulang saja, besok ayah yang akan ayah urus. Iya ya. Kamu bawa supir kan? Bodyguard juga. Bawa ya, kan ayah yang sudah pesan kalau pergi harus bawa supir sama bodyguard. Iya nak, ini demi keselamatan kamu. Sudah dulu ya, ayah mau meeting. Iya ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nilam menghela napas setelah sambungan telepon terputus. Nilam segera mengambil map tersebut lalu bergegas keluar dari ruangan. Nilam melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan tentunya dengan 2 bodyguard yang mengawalnya. Memang sejak kejadian di mana Hilman hendak celaka, pria itu memutuskan untuk memakai bodyguard sebagai penjaga keluarganya itu. Terlebih Nilam adalah putri tunggal, Hilman harus bisa menjaganya. Hari telah berganti setelah perusahaan yang selama ini Bayu kelola dan kini berhasil Nilam ambil. Pria itu memilih untuk menyendiri. Ia tidak menyangka itu akan terjadi. Padahal Bayu pikir Pak Arman adalah orang yang tepat untuk diajak kerjasama. Namun kenyataannya, Nilam lebih dulu bekerja sama dengannya. Perang. Bayu mengerang frustasi lalu melempar gelas yang ia pegang. Nilam, aku akan buat kamu kembali lagi dan menuruti semua keinginanku. Gumamnya. Bayu tidak akan tinggal diam, ia akan berusaha untuk kembali mendapatkan Nilam. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Sejujurnya, Bayu malas untuk menerima telepon. Ia ingin menginginkan otaknya agar bisa berpikir dengan jernih. Namun, ponselnya terus berdering. Dengan terpaksa Bayu menerima telepon tersebut. Halo, ada apa? Mas, kamu coba datang ke apartemen. Mama sama Papa ingin bertemu dengan kamu. Apa? Sandra, kamu jangan bercanda deh. Kamu sendiri yang bilang kalau orang tuamu ada di luar kota. Iya, tadi malam datang dan sekarang mereka ingin bertemu sama kamu, Mas. Apa harus sekarang? Iya, Mas. Sekarang cepat ke apartemen. Oke, aku akan ke sana sekarang. Bayu menghela napas. Selalu seperti ini saat ada masalah yang cukup berat. Sandra juga ikut menambahkan masalah. Setelah itu, Bayu bergegas bersiap untuk ke apartemen milik Sandra. Percuma juga jika tidak datang, wanita itu tidak akan tinggal diam. Semoga Sandra tidak berbuat yang macam-macam, gumamnya. Kini Bayu sudah dalam perjalanan menuju apartemen milik Sandra. Tidak butuh waktu lama, kini Bayu tiba di apartemen. Gegas pria berkemeja navy itu melangkah menuju lantai 30, di mana Sandra berada. Setibanya di sana, rupanya Sandra telah menunggu di luar. Akhirnya kamu datang juga, Mas. Sandra berjalan menghampiri Bayu. Kamu gak berbuat macam-macam kan? Tanya Bayu. Enggak lah, justru aku akan membantu kamu, jawab Sandra. Setelah itu, mereka masuk ke dalam, di mana kedua orang tua Sandra telah menunggu. Pagi Om, Tante. Bayu menyalami kedua orang tua Sandra, sementara mereka hanya tersenyum. Setelah itu Bayu serta Sandra duduk. Ini toh yang namanya Bayu, masih muda, tampan lagi, ucap Mira, ibunda Sandra.
Pantesan Sandra klepek-klepek pengen cepet nikah, timpal Rusdi. Namun hal itu membuat Bayu terkejut. Bayu melirik Sandra sementara wanita itu hanya tersenyum. Jadi kapan kalian akan menikah? Tanya Rusdi seketika Bayu terkejut. Menikah? Bayu kembali melirik Sandra. Iya mas, kapan kita akan menikah? Sandra menimpali. Sandra, tapi Om tahu dengan masalah yang kamu hadapi, itu sebabnya kalian segera menikah. Dengan begitu Om akan membantumu untuk merebut kembali perusahaan kamu yang katanya diambil oleh mantan istri kamu. Rusdi memotong ucapan Bayu. Lagi Bayu terkejut dengan apa yang mereka bicarakan. Sebulan telah berlalu, tawaran dari Sandra memang menguntungkan. Namun yang membuat Bayu harus berpikir adalah menikah dengan Sandra. Entah kenapa Bayu tidak memiliki rasa pada wanita itu. Padahal saat ini Sandra tengah mengandung benihnya. Setelah diberi waktu selama 1 minggu, akhirnya Bayu memutuskan untuk menikah dengan Sandra. Dan 2 hari lagi mereka akan menikah. Sejujurnya Santi juga tidak begitu setuju. Tetapi seperti yang ditawarkan pada Bayu, akhirnya Santi menyetujuinya. Sebelum aku menikah dengan Sandra, aku harus bertemu dengan Nilam, gumamnya. Saat ini Sandra serta calon ibu mertuanya sedang sibuk mengurus untuk acara nanti. Bayu, kamu mau kemana? Tanya Santi. Ada urusan sebentar bu, gak lama kok. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, Bayu bergegas pergi meninggalkan rumah. Sandra menatap punggung Bayu yang mulai menghilang di balik dinding. Setelah itu, Sandra kembali melanjutkan aktivitasnya. Tentunya bersama dengan calon ibu mertua dan adik iparnya itu. Sementara Bayu kini sudah melesat meninggalkan rumah. Nilam, aku pastikan kamu akan kembali padaku, gumamnya. Bayu menambah laju mobilnya. Tidak butuh waktu lama, Bayu tiba di rumah Nilam. Kebetulan ini hari Minggu, jadi sudah dapat dipastikan Nilam ada di rumah. Setelah memarkirkan mobil, Bayu turun lalu berjalan menuju teras. Bayu cukup terkejut saat melihat ada beberapa bodyguard yang berjaga di rumahnya. Maaf, ada keperluan apa datang ke sini? Tanya Benny, salah satu bodyguard di rumah Nilam. Nilam ada, sahut Bayu. Ada, tunggu sebentar. Benny masuk ke dalam. Selama beberapa menit, Benny keluar lalu menyuruh Bayu untuk masuk ke dalam. Gegas Bayu masuk ke dalam, setibanya di dalam, ia melihat Nilam yang sudah menunggu di ruang tamu. Bayu tersenyum dalam hati, lalu berjalan menghampiri mantan istrinya itu. Ada apa mas? Tanya Nilam. Meski telah bercerai, tetapi Nilam tetap menghormatinya. Ada yang ingin aku sampaikan, jawab Bayu. Apa? Nilam menatap wajah mantan istrinya itu. Aku ingin kita rujuk. Aku janji tidak akan membuatmu kecewa. Aku menyesal karena pernah menyia-nyiakan kamu. Ungkap Bayu, matanya menatap lekat wajah Ayu Nilam. Nilam terdiam sejenak. Maaf mas, aku gak bisa. Keputusan aku, kita bercerai sudah bulat. Nilam, aku mohon, tolong beri aku kesempatan. Bayu terus memohon, bahkan pria itu bersujud di kaki Nilam. Jangan seperti itu mas, aku sudah memaafkan kesalahan kamu. Tapi untuk rujuk, aku tidak bisa. Paparnya, Nilam merasa tidak enak dengan apa yang Bayu lakukan. Bayu mendongak lalu memandang wajah Nilam. Rasa cintamu sudah tidak ada lagi untukku. Secepat itukah kamu melupakan? Cukup, untuk apa kamu mempertanyakan itu? Bukankah selama kita menikah, kamu tidak pernah mencintaiku? Membuatku bahagia pun tidak pernah. Nilam memotong ucapan Bayu. Selama kita menikah, kamu tidak pernah peduli denganku, dengan perasaanku. Bahkan putri kita meninggal, kamu tidak hadir. Di pemakaman pun, kamu tidak datang. Jadi jangan pernah menanyakan cinta. Karena selama ini kamu hanya peduli dengan keluarga kamu dan selingkuhanmu itu. Setelah mengatakan itu, Nilam berlalu dari hadapan Bayu. Nilam. Bayu hendak mengejar Nilam, tetapi Benny mencegahnya dan menyuruhnya untuk keluar. Daripada babak belur, Bayu memilih untuk pergi. Sial. Bayu memukul setir mobilnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Takut ada yang penting, Bayu segera mengangkat telepon tersebut. Bayu cepat pulang, rumah kamu disita. Bayu menjatuhkan ponselnya setelah mendengar kabar tersebut. Rasanya tidak percaya jika rumahnya disita, karena Bayu merasa tidak memiliki hutang lagi. Setelah itu Bayu melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Ini pasti salah, tidak mungkin rumahku disita. Bayu terus melajukan mobilnya. Tidak butuh waktu lama, kini mobil Bayu berhenti di pelataran rumah. Bayu segera turun dan berlari masuk ke dalam. Pria itu menghentikan langkahnya saat melihat 2 orang pria tengah berdebat dengan ibunya. Maaf, ada apa ini? Bayu melangkah mendekati mereka. Detik itu juga mereka menoleh. Bayu, mereka datang untuk menyita rumah ini. Santi berjalan menghampiri putranya. Apa? Kenapa rumah ini disita? Apa alasannya? Bayu nampak terkejut dengan pernyataan tersebut. Ini pak, pria berkemeja hitam itu menyodorkan map berwarna merah pada Bayu. Dengan segera Bayu menerima map tersebut, lalu membukanya dan membacanya. Detik itu juga Bayu terkejut setelah membaca isi dari map itu.
Ia tidak menyangka jika Nilam menggadaikan sertifikat rumah yang ia tempati. "Pak, ini gak benar. Saya gak pernah menggadaikan sertifikat rumah ini," ujar Bayu membela diri. "Iya, Bapak memang tidak menggadaikan sertifikat rumah ini, tapi Ibu Nilam yang menggadaikannya," sahutnya. "Sial, Nilam, kamu benar-benar keterlaluan. Sebisanya kamu menggadaikan sertifikat rumah ini tanpa sepengetahuan aku," umpatnya. Bayu tidak percaya jika Nilam pernah meminjam uang dengan jaminan rumah yang Bayu tempati. "Masa gadai telah habis, maka rumah ini akan kami sita," ujar pria tersebut. "Saat ini aku tidak pegang uang, dan mungkin aku bisa melunasinya," batin Bayu, otaknya serasa ingin meledak. "Tapi Pak, sertifikat rumah ini atas namaku, bukan nama..." "Sertifikat rumah atas nama Ibu Nilam," potongnya dengan cepat. "Kami beri waktu 1 hari untuk mengosongkan rumah ini," lanjutnya. Bayu pasrah, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Entah kapan Nilam membalik nama sertifikat rumah tersebut. "Baik Pak," Bayu mengangguk. Setelah itu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut. "Mas, kok bisa sih sertifikat rumah ini digadaikan oleh Nilam? Apa kamu tidak menyimpannya dengan baik?" tanya Sandra. Sementara Bayu masih bungkam. "Bayu, bagaimana ini?" Santi mendekat. "Gak tahu." Bayu menjatuhkan bobot tubuhnya di sofa. "Lalu bagaimana dengan pernikahan kita, Mas? Aku sudah mempersiapkan semuanya." Sandra ikut duduk di sebelah Bayu. "Sandra, kamu bisa diam gak sih? Kepala aku pusing tahu. Kalau kamu ingin membatalkan pernikahan ini, itu terserah kamu. Aku tidak peduli," bentak Bayu. Seketika Sandra terlonjak kaget. Perang. Bayu melempar vas bunga yang ada di atas meja. Sandra yang melihat itu sangat terkejut. Pasalnya ia tidak pernah melihat Bayu semarah itu. Sementara Santi berusaha untuk menenangkan putranya. "Bayu, sabar." Santi mengusap punggung putranya itu. "Sandra, lebih baik kamu pulang dulu. Biarkan Bayu tenang," titah Santi. "Iya Tante." Sandra buru-buru keluar dan beranjak untuk pulang. Sementara itu, Santi terus berusaha untuk menenangkan putranya. Hari telah berganti, kabar buruk yang menimpa Bayu telah sampai di telinga kedua orang tua Sandra. Awalnya mereka yang ingin membantu Bayu kini memilih untuk mundur. Lantaran mereka tahu masalah yang sebenarnya Bayu hadapi. "Sudah Mama sama Papa batalkan pernikahan kamu dengan Bayu. Ternyata Bayu itu orang licik," ujar Rusdi. "Iya, Mama tidak setuju kamu menikah dengan Bayu," timpal Mira. "Tapi Ma, Pa, Sandra sangat mencintai Mas Bayu." Sandra tetap kekeh ingin menikah dengan Bayu. "Enggak, pokoknya kami tidak setuju," tegas Rusdi. "Tapi Sandra sedang mengandung anak Mas Bayu," lirihnya. Sontak mata Rusdi dan Mira melotot. "Sandra, kamu jangan bercanda, ini tidak lucu," ujar Mira. "Sandra gak bohong, Mah." Sandra menundukkan kepalanya. "Lak." Rusdi menampar pipi Sandra. "Apa ini yang kami ajarkan sama kamu? Ini yang kamu dapatkan saat sekolah dulu, iya?" "Maaf, Pak. Sandra tidak bermaksud untuk membuat kalian malu." Sandra bersujud di kaki ayahnya. Rusdi memegangi dadanya yang terasa sedikit nyeri. Perlahan pria itu menjatuhkan bobotnya di sofa. Mira yang melihat itu beranjak menghampiri suaminya itu dan duduk di sebelahnya. "Sabar, Pak." Mira mengusap punggung suaminya. "Besok kamu ikut kami pulang ke Bandung. Di sana kami akan menikahkan kamu dengan Romi, anak juragan Karja." Putus Rusdi, sontak mata Sandra melotot. Ia tidak mau menikah dengan anak juragan Karja yang bujangan tua itu. "Sandra gak mau, Pak. Romi itu kan..." "Itu sudah menjadi keputusan Papa. Lebih baik kamu menikah dengan Romi daripada dengan pria seperti Bayu." Rusdi memotong ucapan Sandra. "Tapi Pak..." "Sandra, turuti saja permintaan Papa. Ini semua demi kebaikan kamu." Kali ini Mira yang memotong ucapan putrinya itu. Sandra terdiam mendengar keputusan kedua orang tuanya itu. Melawan tidak mungkin. Jika itu terjadi, bisa-bisa Sandra dicoret dari daftar kartu keluarga. Sandra juga tidak ingin menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Untuk sejenak suasana menjadi hening. Sandra terus memikirkan nasib dirinya dan juga anak yang dikandungnya saat ini. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Sandra memutuskan untuk menerima keputusan orang tuanya itu, yaitu menikah dengan Romi. Setelah rumah disita, kini Bayu tinggal di rumah ibunya. Bayu pernah datang dan menanyakan langsung pada Nilam, dan benar saja, memang Nilam yang menggadaikan sertifikat rumah milik Bayu. Nilam sengaja melakukan itu karena kesal dengan sikap suaminya itu, yang kini sudah menjadi mantan. Rumah disita, pernikahan gagal. Sejak itu Bayu sering mengurung diri di kamar. Tak jarang juga Santi mendengar putranya itu berteriak memanggil nama mantan istrinya. Bukan itu saja, Bayu juga beberapa kali mengamuk tidak jelas. "Ibu kenapa?" tanya Erna. "Ibu bingung, kamu lihat dong kondisi kakakmu itu," jawab Santi. "Terus mau gimana dong, Bu?" Erna nampak menghela napas. "Terus itu kandungan kamu bagaimana?" tanya Santi.
Tahu ah, Rehan maksa aku untuk nikah. Katanya sebelum perut aku semakin besar, jawab Erna. Ya udah nikah aja, kamu mau nanti lahiran tidak ada yang ngurus. Apalagi sekarang kakakmu bangkrut, ujar Santi. Sontak Erna terkejut mendengar hal tersebut. Tapi Bu, aku gak mau menikah dengan Rehan, tolaknya. Erna benar-benar tidak mau menikah dengan Rehan, pria yang telah mengamilinya. Ya sudah terserah kamu saja, tapi kalau nanti anak itu lahir, besar terus tanyain bapaknya, kamu mau jawab apa? Paparnya, Santi berharap semoga Erna akan mengerti dan bersikap dewasa. Erna terdiam, ia bingung harus bagaimana. Sementara keinginannya menikah dengan pria yang dicintainya, setelah berpikir cukup lama, akhirnya Erna memutuskan untuk menerima tawaran Rehan, yaitu menikah dengan pria yang sudah mengamilinya. Sore harinya, Bayu keluar dari kamar, ia merasa suntuk berada di rumah. Sore ini, Bayu memutuskan untuk pergi keluar agar otaknya terasa fresh. Awalnya, Santi melarang tetapi Bayu memaksa untuk pergi. Alhasil, Santi mengizinkannya. Inilah maafkan aku, gumamnya. Bayu melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Nilam. Mata Bayu tiba-tiba menangkap sosok mantan istrinya yang baru saja keluar dari sebuah toko. Gegas Bayu menghentikan laju mobilnya. Tidak salah lagi, itu Nilam. Bayu buru-buru keluar dari mobilnya. Ia berlari menghampiri Nilam yang sedang berjalan menuju mobil di tempat parkir. Nilam, tunggu. Bayu mencekal pergelangan tangan wanita itu. Sontak wanita itu menoleh dan membalikkan badan. Sayang, kita pulang ya. Aku minta maaf. Aku sudah berbuat salah. Tolong maafkan semua kesalahanku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku ingin kita rujuk. Aku menyesal sudah. Plak. Satu tamparan mendarat sempurna di pipi Bayu. Siapa Nilam? Jangan sembarangan ya Mas. Ganteng-ganteng kok stres. Istri orang dikira istrinya sendiri. Saya bukan Nilam, tapi Winda. Bayu memegangi pipi kanannya yang baru saja ditampar. Sementara wanita yang ia kira Nilam terlihat begitu emosi. Bahkan ada beberapa pengunjung yang sudah berdiri tak jauh dari mereka. Bayu terlihat seperti orang bodoh, belum lama bercerai dengan Nilam. Bayu sudah seperti orang tidak waras. 8 bulan kemudian, Sandra terpaksa menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Bahkan, Sandra dibawa pergi jauh dari kota Jakarta. Mereka ingin putrinya fokus dengan suami serta anak yang sedang dikandung. Meski Sandra akui jika wanita itu masih mengharapkan Bayu. Sementara itu, Erna yang dipaksa menikah dengan Rehan memilih tetap menolak. Erna menginginkan pria yang mapan dan juga kaya, agar hidupnya terjamin. Ibunya sudah menasihati Erna, tetapi wanita itu tidak mau. Untuk Bayu, kini pria itu luntang-lantung tidak jelas, sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Bayu sudah menyodorkan lamaran ke beberapa perusahaan, toko serta restoran, tetapi tidak ada satupun yang menerima lamarannya. Dengan terpaksa sekarang Bayu bekerja sebagai kuli bangunan. Bayu, kamu sudah gajian apa belum? Tanya Santi. Belum Bu, masih seminggu lagi, memangnya kenapa? Bayu balik bertanya. Beras sudah habis, minyak goreng juga, sahut Santi. Memang sejak Bayu bangkrut, Santi terpaksa menjual rumah mewahnya untuk biaya hidup sebelum Bayu mendapatkan pekerjaan. Adikmu juga waktunya kontrol ke dokter, lanjut Santi. Bayu menghela napas. Besok Bayu coba tanya sama teman kerja, semoga ada yang punya uang. Iya, kamu udah makan apa belum? Tanya Santi. Sudah Bu, tadi waktu di proyek dapat jatah nasi bungkus, jawab Bayu. Ya sudah, ini ada nasi buat Erna saja, kata Santi. Selang beberapa menit Erna datang. Dengan perut yang mulai membesar, wanita yang masih terlalu muda itu berjalan menuju meja makan. Jujur, Bayu merasa kasihan melihat adiknya itu. Andai saja Erna mau menikah dengan Rehan, mungkin kehidupannya tidak akan seperti sekarang. Bu, kok lauknya cuma tempe sama sayur bayam sih? Ujar Erna. Wanita itu memang tidak terbiasa makan makanan yang sederhana. Sudah cepat makan, masih untung tadi kakakmu makan di proyek, jadi itu nasi untuk kamu. Santi cukup kesal dengan sikap Erna yang tidak bisa bersyukur. Erna berdecih. Dengan terpaksa ia makan makanan tersebut. Bu, besok Erna ingin makan ayam. Bosan makan tempe terus, pinta Erna. Iya, kalau ada uang, kakakmu aja belum gajian, sahut Santi. Erna hanya diam, wanita itu makan dengan sangat terpaksa. Bu, uang untuk kelahiran nanti sudah ada kan? Tanya Erna. Mendengar hal itu, Santi diam. Sudah, kamu tidak perlu memikirkan hal itu, timpal Bayu. Meski sejujurnya belum ada, uang yang sudah Bayu simpan 2 hari yang lalu terpakai untuk ke dokter ibunya. Kalau begitu, aku pakai dulu ya Kak. Masa aku belum beli baju sama perlengkapan bayi satupun? Nanti pas lahir gimana? Ungkap Erna seketika Bayu diam. Kita bisa beli nanti pas kamu lahiran, ujar Bayu. Kelamaan.
Mending beli sekarang saja, aku juga pengen shopping kak. Aku bosan di rumah terus, ujar Erna yang protes akan keputusan kakaknya itu. Enggak, kamu harus nurut sama kakak, ngerti? Bayu menatap tajam adiknya itu seketika Erna menundukkan kepalanya. Erna sudah, kamu menurut saja sama kakakmu. Kakakmu juga pusing harus nyari uang kasihan. Santi berusaha untuk memberi pengertian pada putrinya. Erna mendengus kesal. Tanpa menghabiskan makanan yang ada di piring, wanita hamil itu beranjak dari meja makan dan memilih untuk ke kamar. Santi mengusap dadanya. Erna memang tidak terbiasa hidup susah. Di lain tempat saat ini Nilam sedang makan malam bersama dengan kedua orang tuanya dan juga Adrian. Setelah resmi bercerai, Adrian sangat gencar untuk mendapatkan Nilam, wanita yang sangat ia cintai. Dan sebentar lagi keinginannya akan segera terwujud. Oh iya, gaun pengantinnya sudah jadi apa belum? Tanya Lasmi. Sudah bu, besok tinggal diambil, jawab Nilam. Ayah tidak sabar ingin melihat kalian menikah. Setelah itu kasih kami cucu, iya kan? Hilman melirik istrinya yang duduk di sebelahnya. Sama tante tenang saja. Kalian ingin cucu berapa? Pasti kami kasih, iya kan? Adrian mengedipkan sebelah matanya. Nilam yang melihatnya seketika mencubit lengan Adrian. Aduh, sakit sa. Adrian menghentikan ucapannya saat Nilam melototinya. Enggak jadi deh, ujar Adrian. Sepertinya Nilam bakal galak pas di atas ranjang nanti. Batin Adrian, tiba-tiba otaknya yang koslet membayangkan malam pertama mereka. Sepertinya Adrian sudah tidak sabar, ujar Hilman saat melihat calon menantunya tersenyum dengan pandangan mata yang entah kemana. Setelah itu mereka kembali melanjutkan makan malamnya. Tidak bisa dipungkiri jika Nilam jauh lebih merasa bahagia sekarang dibandingkan dulu saat masih bersama dengan Bayu. Hari telah berganti, pagi ini Bayu sudah bersiap untuk pergi bekerja. Sementara Erna masih pulas tertidur. Berbeda dengan Santi yang kini sibuk dengan tugas rumah. Bukan itu saja, sudah hampir 1 minggu Santi menjadi buruh cuci setrika baju tetangga. Bu, Bayu pergi dulu ya, pamitnya. Iya, hati-hati, sahut Santi. Setelah berpamitan, Bayu bergegas keluar dari rumah. Setelah Bayu pergi, Santi mulai mengerjakan tugasnya. Ada 3 keranjang baju kotor yang akan Santi cuci. Belum lagi setrikaan baju kemarin. Andai saja Erna mau membantu, tapi itu tidak mungkin. Lagi pula Erna sedang hamil. Bu, perut aku kok sakit sih? Ucap Erna seraya berjalan menuju meja makan. Sementara tangannya memegangi pinggang serta perutnya. Sakit kenapa? Memangnya sudah waktunya lahiran? Bukannya masih lama? Santi berjalan menghampiri putrinya dengan raut wajah khawatir. Gak tahu bu, sakit banget. Erna mengelus perut besarnya seraya mengiris kesakitan. Sebentar ya, ibu susul Bayu dulu ya, ujar Santi. Buruan bu, sakit banget, sahut Erna. Setelah itu Santi beranjak keluar dari rumahnya. Santi berjalan menuju tempat kerja Bayu untuk memintanya mengantarkan Erna ke rumah sakit. Ingin meminta bantuan tetangga, mereka juga sibuk bekerja masing-masing. Itu sebabnya Santi memilih untuk menyusul putranya saja. Permisi pak, saya minta izin untuk mengajak Bayu pulang, adiknya mau melahirkan, ucap Santi pada mandor yang sedang mengawasi proyek tersebut. Maaf, Bayu sedang bekerja, lagi pula Bayu sudah sering izin, sahut mandor Edi. Saya mohon pak, adiknya mau melahirkan. Santi memohon agar Bayu diberi izin. Bayu yang samar-samar melihat ibunya datang, dengan terpaksa ia menghampirinya. Bayu tahu ibunya tidak akan datang langsung jika tidak ada yang penting, terlebih saat ini Erna sedang hamil. Ada apa bu? Tanya Bayu. Erna mau melahirkan, kita harus membawanya ke rumah sakit, jawab Santi. Kalau sekarang kamu minta izin lagi, mulai besok tidak usah berangkat kerja ke sini, mengerti? Ujar mandor Edi seketika Bayu terdiam sejenak. Ayo bu, Bayu memilih pulang, tidak peduli jika harus keluar dari pekerjaan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini mereka tiba di rumah. Bayu langsung berlari masuk ke dalam rumah. Terlebih jika Erna sedang meringis menahan sakit. Tanpa pikir panjang, Bayu mengangkat tubuh adiknya lalu membawanya keluar. Santi membawa beberapa perlengkapan, ia berjalan mengikuti langkah putranya menuju jalan, di mana taksi telah menunggu. Saat pulang, Bayu memang mencari taksi terlebih dahulu. Bu sakit banget, ucap Erna. Kamu harus kuat, ujar Santi. Ia menggenggam erat tangan putrinya. Tidak lama kemudian mereka tiba di rumah sakit. Erna langsung dibawa ke ruang bersalin. Sementara Bayu dan Santi menunggu di luar. Selang 20 menit, pintu ruangan terbuka, seorang perawat keluar. Maaf mas, ini suaminya, tanya suster tersebut. Bukan, saya kakaknya. Memang ada apa sus? Bayu balik bertanya. Tekanan darah ibu Erna sangat tinggi dan akan beresiko jika melahirkan secara normal. Jadi kami akan melakukan tindakan operasi. Jika setuju, bisa tolong tanda tangan. Suster tersebut menjelaskan. Apa sus?
Operasi? Santi nampak terkejut. Kira-kira biayanya berapa ya Sus? Tanya Bayu. Sekitar 30 juta Mas. Itu untuk kelas rendah. Jawabnya. Santi kembali terkejut, begitu juga dengan Bayu. Uang sebanyak itu dari mana? Hampir setengah hari Bayu mondar-mandir mencari pinjaman, tetapi hasilnya nihil. Bayu berencana ingin meminjam pada Nilam, tapi saat datang ia melihat mantan istrinya pergi bersama dengan Adrian. Jujur hatinya panas, tapi mau bagaimana lagi? Nilam kini hanya kenangan, hanya mantan yang pernah hadir dalam hidupnya. Tepat pukul 3 sore, Bayu kembali ke rumah sakit. Ia tidak tahu harus bicara apa pada ibunya. Setibanya di rumah sakit, Bayu langsung menemui ibunya. Seketika ia terkejut saat melihat Rehan ada di sana. Gegas Bayu menghampiri mereka. Rehan, kamu... Bayu, kita harus berterima kasih pada Rehan karena Rehan yang telah membiayai operasi Erna. Santi memotong ucapan putranya. Rehan, terima kasih ya. Aku gak tahu harus ngomong apa, ucap Bayu. Sama-sama Mas, yang penting Erna dan bayinya selamat, sahut Rehan. Bagaimanapun juga, kamu ayah dari bayi yang Erna kandung. Ibu berharap setelah ini hati Erna terbuka, timpal Santi. Amin, semoga sahabat Bu. Kalaupun tidak juga gak apa-apa, aku ikhlas, sahut Rehan. 1 jam kemudian Erna sudah dipindahkan ke ruang rawat. Bahkan saat ini, Santi tengah menemani putrinya itu. Sementara Rehan sedang menimang putrinya, bayi yang Erna lahirkan berjenis kelamin perempuan. Sangat mirip dengan Erna, tetapi matanya seperti mata Rehan. Mau kamu kasih nama siapa? Tanya Bayu. Terserah Erna saja Mas, siapapun namanya aku setuju, jawab Rehan, sementara Bayu hanya tersenyum. Erna gimana, kamu sudah ada nama untuk putrimu? Tanya Santi. Belum Bu, terserah Rehan saja. Bagaimanapun juga dia ayahnya, jawab Erna. Santi tersenyum mendengar hal itu. Syukurlah kalau kamu sadar, ibu juga berharap kamu menikah dengan Rehan. Kalian rawat putri kalian bersama, kata Santi. Memangnya masih mau Bu? Aku mau kok, yang penting kamu mau. Rehan memotong ucapan Erna. Bahkan pria itu berjalan menghampiri Erna seraya menggendong putrinya. Erna tersenyum. Terima kasih, ayo putri. Oh iya, putri kita mau kamu beri nama siapa? Rehan terdiam sejenak. Bagaimana kalau Mikaela Arzana Putri? Wah, cantik banget namanya, ujar Santi. Gimana, kamu setuju nggak? Tanya Rehan. Aku setuju, namanya cantik, jawab Erna. Setelah itu mereka kembali berbincang, Erna terlihat sangat bahagia. Begitu juga dengan Rehan. Santi dan Bayu ikut bahagia melihat mereka bahagia. Setelah Erna sembuh, keduanya akan segera menikah. Hari yang ditunggu telah tiba. Setelah Erna sembuh, mereka langsung merencanakan pernikahan. Erna ingin saat putrinya nanti dewasa memiliki seorang ayah. Erna juga merasa bersalah karena pernah menolak Rehan, padahal pria itu sangat tulus padanya. Semua persiapan telah siap, walaupun sederhana, tetapi calon pengantin terlihat sangat bahagia. Para tamu undangan sudah datang, begitu juga dengan para penghulu. Setelah semuanya siap, ijab kabul akan segera dimulai. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Rehan Abiputra bin Erwin dengan Erna Paramita binti Pram dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Erna Paramita binti Pram dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, jawab Rehan dengan suara lantang dan keras. Bagaimana saksi sah? Ujar penghulu. Sah. Para tamu undangan serta saksi menjawab dengan serentak. Setelah itu Erna dan Rehan menandatangani akta nikah mereka. Setelah semuanya selesai, kini mereka berdiri di pelaminan untuk mendapatkan ucapan selamat dari para tamu yang datang. Santi berdiri seraya menggendong cucunya, sementara Bayu berdiri di sebelah Rehan. Meski sederhana, tetapi banyak tamu yang datang. Teman-teman Erna serta Rehan juga datang. Erna mulai merasa pegal setelah berdiri cukup lama. Begitu juga dengan Rehan. Tetapi sepertinya tamu masih berdatangan. Selamat ya, semoga langgeng, ucap seorang wanita yang tak lain adalah Nilam. Erna serta yang lain cukup terkejut melihat Nilam datang. Terima kasih juga karena kamu masih mau datang, sahut Erna. Nilam tersenyum. Sama-sama, sekali lagi selamat ya. Santi tersenyum melihat mantan menantunya itu masih sudi datang, padahal ia tidak memberitahu Nilam. Nilam tidak hanya memberikan selamat, tetapi juga membawa hadiah untuk Erna dan juga bayi Erna, karena Nilam baru sempat datang. Nilam tunggu, Santi berjalan menghampiri Nilam yang hendak pulang. Iya Bu, Nilam tersenyum. Terima kasih ya, kamu mau datang, ibu mau minta maaf karena... Sudahlah Bu, semuanya sudah berlalu, aku sudah memaafkan ibu sejak dulu. Nilam memotong ucapan mantan ibu mertuanya itu. Terima kasih, kata Santi. Setelah itu Nilam memutuskan untuk pulang. Bayu hanya melihat mantan istrinya dari jauh. Rasanya sakit saat mengingat pernikahannya yang gagal. Dan semua itu atas ulahnya sendiri. Penyesalan Bayu sudah tidak ada gunanya lagi.
2 hari telah berlalu, hari yang Nilam Adrian tunggu telah tiba. Hari ini mereka akan menikah. Setelah dipertimbangkan matang-matang, mereka memutuskan untuk menikah. Lasmi berharap semoga Adrian bisa membahagiakan putrinya. Cukup sekali Nilam mengalami kegagalan. "Sayang, kamu cantik banget," ucap Lasmi setelah Nilam selesai di make up. "Ibu juga cantik," saut Nilam dengan tersenyum. Sementara itu, di bawah ijab kabul sedang berlangsung, Nilam akan turun setelah Adrian berhasil mengucapkan janji suci itu. Nilam berharap ini adalah pernikahan terakhirnya, trauma dengan kegagalan yang pernah ia alami. Tidak lama kemudian, ijab kabul berjalan dengan lancar. Setelah itu, Lasmi membawa putrinya turun untuk menemui suaminya. Perlahan Nilam turun, tentunya dengan dibantu beberapa orang. Karena sedikit kesulitan, Adrian tersenyum saat melihat wanita yang telah sah menjadi istrinya tengah turun. "Cantik." Adrian menatap manik hitam milik Nilam. Saat ini, Nilam sudah berdiri di hadapannya. "Terima kasih." Nilam tersenyum malu, setelah itu mereka menandatangani akad nikah. Selepas itu, keduanya berdiri di pelaminan. "Selamat ya, semoga langgeng, semoga kamu bahagia," ucap seorang pria yang tidak lain adalah Bayu. Nilam menatap wajah mantan suaminya itu. "Terima kasih, aku doakan semoga kamu segera mendapatkan ganti, Mas." "Amin, terima kasih. Aku minta maaf karena belum bisa membahagiakan kamu," sahut Bayu. "Sama-sama, aku udah maafin semua kesalahan kamu, Mas." Nilam tersenyum, setelah itu Bayu juga menyalami Adrian dan memberinya selamat. Malam telah datang, kini pasangan pengantin itu sudah berada di dalam kamar. Akibat acara tadi pagi, kini badan Nilam terasa remuk semua. Begitu juga dengan Adrian. Meski Nilam pernah menikah, tetapi masih ada rasa canggung dalam dirinya. "Bisa buka nggak?" tanya Adrian, sontak Nilam mendongak. "Hah? Memangnya mau mulai sekarang?" tanya Nilam. Adrian mengenyitkan keningnya. "Maksud kamu? Wah, sepertinya kamu sudah tidak sabar." Nilam membulatkan matanya. "Apa? Bukan itu, aku mau mandi dulu." Susah payah Nilam masuk ke dalam kamar mandi, jantungnya berdebar sangat kencang, bahkan rasanya ingin loncat keluar. Sementara itu Adrian tersenyum melihat tingkah lucu istrinya itu. Adrian memutuskan untuk duduk di ranjang, ia akan menunggu istrinya. "Mas," Nilam berteriak memanggil suaminya. "Ada apa?" tanya Adrian. "Aku lupa ngebawa handuk," jawab Nilam. "Ya sudah, tinggal ambil." Adrian mengelum senyum sementara Nilam langsung melotot. Bagaimana mungkin Nilam keluar tanpa memakai handuk? "Boleh minta tolong nggak?" ujar Nilam. "Minta tolong apa?" tanya Adrian. "Tolong ambilkan handuk," jawab Nilam. "Boleh, sebentar ya." Adrian berjalan mengambil handuk, setelah itu ia beranjak menuju pintu kamar mandi. "Ini handuknya." Adrian mengetuk pintu kamar mandi. "Kamu balik badan, awas kalau ngintip," ujar Nilam. Iya. Adrian kembali tersenyum, setelah itu ia membalikkan badannya. Perlahan Nilam membuka pintunya, setelah memastikan aman, Nilam meraih handuk yang terlampir di pundak suaminya. "Ah!" Nilam menjerit saat tiba-tiba kakinya terpeleset lantaran lantai yang basah. Karena tekanan air yang menetes dari rambutnya, mendengar istrinya menjerit, Adrian membalikkan badannya. Brak, tubuh Nilam jatuh menubruk tubuh suaminya, seketika keduanya jatuh ke lantai. Adrian menelan salivanya sendiri saat melihat tubuh mulus istrinya. Bahkan seketika hasratnya meronta. Tetapi beda dengan Nilam. Wanita itu langsung menjerit saat menyadari jika tubuhnya masih polos. Cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna, tetapi cinta itu mau menerima pasangan kita dengan sempurna. Bukan pula mencari kelebihannya, tetapi harus mampu menerima segala kekurangannya. Saling melengkapi adalah kunci pasangan yang bahagia. Tidak ada yang lebih indah dari dua raga yang saling menjaga. Tidak bertemu tetapi saling menunggu. Tidak berpapasan tetapi saling memantaskan. Dan dua hati yang terpisah berusaha untuk menyatukan. Alhamdulillah kisah ini selesai sampai tamat. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.